Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal, dan tak lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Sebelumnya, bagi para penonton yang belum subscribe channel YouTube saya, mohon di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui update video saya terbaru. Dan tentunya itu pemantik semangat saya untuk membuat konten tentang pusaka Nusantara, budaya, ataupun terkait hobi saya yang lainnya. Ya, baru opening saja sudah belibet ya, tidak apa-apalah. Nah, ini kita akan mereview satu bilah pusaka yang baru saya terima tadi siang ya. Begitu, jadi tadi saya buka, kemudian inilah kerisnya. Tetapi yang sangat disayangkan ternyata ganjar atau gonjonya patah begitu. Sungguh apa ya, sakit tapi tidak berdarah. Ya, tapi bagaimana lagi ya. Pelajaran ke depannya bagi teman-teman sekalian. Saya biasanya seperti itu karena beberapa kali teman saya ingin membeli pusaka dan menunjukkan videonya kepada saya, itu selalu saya perhatikan detail. Pernah ada kejadian ada retak di sininya, tanya dulu sama sellernya, itu retak saja atau sudah patah lepas begitu saja, atau retak di satu sisi. Nah, ternyata teman saya selamat, tetapi giliran saya ya begitulah ya, karena kemarin saya silap ya. Dan ya seharusnya sih sellernya memberikan informasi bahwasannya untuk keadaan ganjar atau gonjonya sudah seperti ini om, tetapi ya bagaimana lagi, sudah diterima, ya mau komplain pun bagaimana lagi. Tapi tidak apa-apa, nanti ini akan kita repair ya. Jadi nanti ini akan kita kirim ke salah satu empu di Sumatera ya, itu tepatnya di Lampung. Nanti kita akan kirim ke Lampung untuk di repair begitu. Nah, ini kita akan membahas untuk pusakanya terlebih dahulu. Ini adalah pusaka luar Jawa ya, yang mana memang saya untuk passion saya itu memang keris-keris Bugis, keris-keris Melayu begitu ya. Bukan berarti saya tidak memiliki keris Jawa, ada begitu. Tetapi saya lebih condong ke keris Sumatera karena memang saya orang Sumatera dan saya memang orang Melayu begitu ya. Nah, untuk kerisnya ini ialah sapukala atau sepukal ya, yang mana kalau etimologi daripada sapukala itu berarti ialah menyapu rata, dengan harapan ketika kita memiliki keris dapur sapukala atau sepukal ini, kita dapat untuk memukul atau bukan memukul ya, menyapu rata segala hal-hal negatif yang ada dalam diri kita, sehingga itu kita dalam menjalani kehidupan menjadi lebih baik begitu. Begitulah falsafah daripada keris sapukala, dan ia juga menjadi simbol dari keberanian, kejujuran, dan integritas begitu ya. Nah, untuk pamornya ini sendiri Dwi Pamor ya. Jadi ada pamor sebentar. Nah, ini ada pamor bingkainya ya, bingkai berisi atau wongkon isen. Kemudian ada juga pamor junjung derajatnya atau junjung darjah begitu. Jadi ada Dwi Pamor, wongkon isen atau bingkai berisi, dan pamor junjung darjah atau junjung derajat ya. Jadi kalau untuk kerisnya ini keris antik ya, bisa dilihat dari keadaan daripada apa namanya nih, puting atau peksinya kalau di Jawa ya. Karena kalau keris itu memang visual yang paling gampang untuk dilihat itu ialah bagian daripada pesi atau putingnya begitu. Nah, kalau untuk falsafah daripada pamor wongkon isen atau bingkai berisi ini ialah tuah daripada perlindungan begitu. Sementara kalau untuk junjung darjah ini ialah falsafah atau
simbolisasi daripada kewibawaan atau, ketinggian darjat begitu. Jadi, ini secara falsafah sangat kompleks sekali ya, sangat lengkap sekali, yang mana itu sapukala itu kita menyingkirkan hal-hal negatif yang ada dari kita, kemudian ada falsafah, perlindungan dan kewibawaan atau ketinggian derajat, begitu. Jadi sebenarnya, beberapa kali di dalam video saya itu saya menjelaskan bahwa, tidak serta-merta, falsafah atau tuah daripada dapur, pamor, dan lain sebagainya itu kita dapat merasakannya, begitu. Kalau ini menurut saya, kalau berbeda pendapat itu ya silakan, begitu ya. Kalau menurut saya sendiri, tuah atau falsafah daripada dapur ataupun pamor, itu kita yang menyesuaikan diri daripada falsafah, pamor, ataupun dapur itu sendiri. Karena tidak serta-merta misalnya, kita memiliki keris dengan falsafah atau simbol daripada kerezekian, misalnya lubung penuh atau pedaringan kebak ya. Apakah kita dengan memiliki keris itu kita langsung membaiki rezeki kita atau kita dapat, rezeki nomplok itu, mustahil begitu. Jadi kita harus menyesuaikan diri daripada falsafah pamor tersebut dan menyesuaikan diri daripada doa-doa yang diselipkan oleh para pandai ataupun para empu di dalam dapur ataupun pamor tersebut. Jadi, itu merupakan apa ya, satu sugesti bagi diri kita agar kita menyesuaikan diri terhadap falsafah dapur ataupun pamor tersebut. Itu kalau menurut saya ya. Jadi tidak serta-merta misalnya keris dengan falsafah kepemimpinan ataupun falsafah, perlindungan, apakah kita langsung terlindungi? Tidak. Intinya kita menyesuaikan diri. Artinya apa? Kalau falsafah pamor ataupun dapurnya itu perlindungan, ya kita harus bersikap baik kepada orang ya. Jadi orang, suka kepada kita sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Orang menjadi sayang kepada kita. Begitu. Jadi ya pelajaran bagi kita ya, kalau misalnya membeli pusaka itu perhatikan videonya detail, kemudian jika ada, hal-hal yang agak mencurigakan kita tanyakan, kemudian tanyakan langsung saja kepada sellernya apakah ada minusnya atau bagaimana pesinya, apakah pesinya itu lengket atau bagaimana, apakah ganjarnya atau gonjonya bagus atau bagaimana, begitu. Jadi kita harus berhati-hati ya. Ya, tetapi ini bagaimanapun ini sudah diterima ya kita kita ya sakit tetapi tidak berdarah ya. Jadi ini kita akan repair terlebih dahulu, setelah di-repair nanti akan kita buat untuk pakaian, kerisnya atau pusakanya. Nah, kalau untuk panjangnya sendiri, mari kita cek bersama-sama. Nah, kalau saya, dari, cara saya mengukur, itu saya di ekor ganjanya itu atau ekor cicaknya, karena ini kan yang bagian terpanjang, karena ini masih masuk daripada bilah, begitu. Ya, ini sekitar untuk panjangnya, 31, pas 31 sentimeter. Kemudian untuk panjang daripada besi ataupun putingnya ialah 5 berapa ini ya? 5,5 cm ya, ya pas dengan pakem keris-keris motor ataupun bugis. Jadi, untuk bagian besi ataupun putingnya itu tidak panjang begitu. Nah, informasi dari empu yang saya hubungi tadi untuk me-repair daripada gonjonya, memang kalau untuk, kejadian ataupun keadaan gonjonya patah di tengah atau ganjarnya patah di tengah, itu tidak bisa di-repair lagi. Jadi memang harus dibuat baru. Karena jika di-repair, satu, untuk bentuk sambungannya akan terlalu nampak, tapi keadaannya itu akan tetap tipis, jadi dikhawatirkan akan patah begitu. Jadi ini akan dibuat ganjar yang baru, kemudian, ini kan untuk pangkal daripada besinya ini, sangat besar, jadi, informasi dari empunya tadi itu akan dikikis sedikit. Jadi setelah dikikis akan disesuaikan ganjarnya, nanti untuk sisi daripada samping ganjarnya ini akan lebih tebal, jadi lebih kuat lah begitu.
Ya begitulah ya, mungkin di zaman dulu ketika pembuatan memang disengaja untuk membuat pangkal besinya ini besar, begitu. Jadi nanti akan dikikis baru dibuatkan besi ataupun puting yang baru. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa sekali lagi bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar saya tetap bersemangat membuat konten tentang pusaka Nusantara, budaya ataupun terkait hobi saya yang lainnya. Begitu dan tentunya akan mendapatkan update video saya yang terbaru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.